Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Sasabila dengan NIM 111240062 dan ini partner saya Isa Elziana dengan NIM 1124061 yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SHMSI selaku dosen mata kuliah jejaring kebijakan. Di sini kita akan membahas tentang jejaring kebijakan dan pemerintahannya. Apa sih jejaring kebijakan itu dan apa aja ya yang bakal kita bahas? Jejaring kebijakan dan pemerintahan. Jejaring kebijakan dan pemerintahan merupakan hubungan serta interaksi antar berbagai aktor dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Aktor yang terlibat meliputi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Jejaring ini berfungsi sebagai wadah, koordinasi, dan komunikasi antar pihak agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Tujuannya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, partisipatif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan sosial. Melalui jejaring, pemerintahan dapat mengatasi keterbatasan sumber daya serta memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang konsep-konsep utama dalam jejaring kebijakan. Aktor dalam jejaring terdiri dari berbagai pihak baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah yang berperan dalam setiap tahap kebijakannya. Hubungan dan interaksi antar aktor dapat bersifat formal melalui peraturan dan koordinasi resmi maupun informal lewat komunitas dan kerjasama langsung. Pemerintah berperan sebagai pengarah utama, pengambil keputusan, serta penjamin agar kebijakan berjalan sesuai tujuan publik. Masyarakat, sipil, dan lembaga swadaya masyarakat berperan menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, serta mendukung pelaksanaannya di lapangan. Kemudian sektor swasta memberikan dukungan melalui sumber daya, inovasi, dan kemitraan strategis yang memperkuat efektivitas kebijakan. Jejaring kebijakan membantu meningkatkan transparansi, legitimasi, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Lalu yang ketiga ada teori-teori pendukung dan model-model jejaring kebijakan. Untuk model jejaring kebijakan ada tiga, yaitu yang pertama model jejaring hierarkis, yaitu hubungan vertikal di mana pemerintah menjadi pengendali utama kebijakan. Lalu yang kedua ada model pasar atau pasar market model, yaitu hubungan antar aktor berdasarkan pertukaran sumber daya dan kepentingan bersama. Untuk yang ketiga ada model jejaring network model, yaitu hubungan horizontal yang setara antara aktor berbasis pada negosiasi dan kompromi. Lalu ada dua teori pendukung. Yang pertama, teori gagasan network. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah modern tidak bisa bekerja sendiri. Proses kebijakan publik harus melibatkan berbagai aktor pemerintah, swasta, LSM, akademisi, dan masyarakat dalam satu jejaring kerjasama. Hubungan antar aktor bersifat horizontal dan kolaboratif, bukan hierarkis. Setiap pihak saling berkoordinasi, bernegosiasi, dan berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan. Lalu yang kedua ada teori interdependensi. Teori ini menekankan bahwa setiap aktor dalam kebijakan saling bergantung satu sama lain. Pemerintah memiliki kewenangan, sektor swasta memiliki sumber daya, dan masyarakat memiliki legitimasi. Semua pihak harus bekerja sama karena tidak ada satu aktor pun yang mampu menyelesaikan masalah publik secara sendiri. Kerjasama ini menuntut koordinasi, kepercayaan, dan pertukaran sumber daya agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Lalu yang terakhir kita akan membahas studi kasus. Salah satu contoh penerapan jejaring kebijakan adalah penanganan pandemi COVID-19. Dalam kasus ini, berbagai aktor terlibat dalam satu jaringan tata kelola, antara lain pemerintah pusat dan daerah, rumah sakit, LSM, perusahaan farmasi, media, serta masyarakat.
Jejaring ini berperan penting dalam koordinasi lintas sektor, terutama dalam distribusi vaksin, penyediaan fasilitas kesehatan, dan penyebaran informasi publik. Pemerintah menyediakan regulasi dan kebijakan, dan sektor swasta mendukung pendanaan dan teknologi, sementara masyarakat berperan dalam kepatuhan dan partisipasi program vaksinasi. Jadi, kesimpulannya, jejaring kebijakan merupakan bentuk tata kelola pemerintahan yang menekankan kerjasama antar berbagai aktor, pemerintah, swasta, LSM, akademisi, dan masyarakat dalam proses kebijakan publik. Melalui jejaring, setiap aktor dapat saling berkoordinasi, bertukar sumber daya, dan berkontribusi sesuai perannya. Teori governance, network, dan interdependensi antar aktor menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak bergantung pada satu pihak saja, tapi pada kekuatan kolaborasi dan komunikasi dalam jaringan yang terbentuk. Studi kasus penanganan COVID-19 membuktikan bahwa jejaring kebijakan berperan penting dalam menghadapi masalah publik yang kompleks. Koordinasi lintas sektor dan sinergi antar aktor menjadi kunci utama tercapainya kebijakan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan. Cukup sekian dari kami. Semoga pikir